Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas A program studi ilmu komputer akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Revan Wirawan, Siti Zulaika, Ratu Salsabila Humaira, Naila Salsabil Gozi, dan Nadia Putria Zahra. Sebelum kita masuk ke materi utama, penting bagi kita untuk mengetahui sejarah dari ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 1901, dikenal dengan nama ejaan Van Opposition. Lalu di tahun 1947, dikenal dengan nama ejaan Suwandi. Selanjutnya di tahun 1972, dikenal dengan nama ejaan yang disempurnakan atau EYD. Akan tetapi, 3 tahun kemudian mengalami perubahan di tahun 1975 dengan Perdoman Umum Ejaan yang Disempurnakan atau PUEYD. EYD yang pertama kali ditetapkan pada 16 Agustus 1972 ternyata telah sangat melekat di benak masyarakat Indonesia dan mengalami pembaruan sebanyak 5 kali. Pada edisi keempatnya di tahun 2015, EYD secara resmi diubah namanya menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Lalu, pada tahun 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali meluncurkan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan EYD edisi kelima. Peluncuran ini diatur melalui Keputusan Kepala Badan nomor 0424-00.0001-2022. Dengan penetapan EYD edisi 5 ini, PUEBI secara resmi tidak lagi digunakan dan digantikan sebagai pedoman ejaan yang berlaku. Selanjutnya, apa itu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan? Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi kelima adalah pedoman resmi untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pedoman ini merupakan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia, khususnya mengenai ortografi atau tata aksara yang menegaskan komitmen negara terhadap pembakuan bahasa. Penulisan angka dan lambang bilangan. Yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab contohnya seperti yang tertera pada PPT, lalu angka Romawi juga seperti yang tertera pada contoh. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata atau ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Siti Zulaika dengan NPM 2517051017. Di sini saya akan membahas tentang penulisan angka dan juga lambang bilangan. Yang pertama, angka digunakan untuk menyatakan ukuran, seperti panjang, berat, luas, isi, dan juga waktu. Selain itu, angka juga digunakan untuk menyatakan nilai, misalnya nilai uang dan juga persentase. Contohnya seperti 0,5 cm, 5 kg, 10 liter, Rp5.000 ataupun 5%. Selanjutnya, kalau bilangan ditulis di awal kalimat seperti terdiri dari lebih satu kata, biasanya didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, ataupun sebesar. Contohnya, sebanyak 2.500 orang peserta diundang sebagai panitia, atau sejumlah 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Jadi, penulisan angka harus disesuaikan dengan fungsinya dalam kalimat. Selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan besar bisa ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, sebanyak 500.000 dosis vaksin telah didistribusikan ke beberapa wilayah. Nah, untuk angka 500 itu kita ubah menjadi angka supaya lebih mudah dibaca. Kemudian, angka juga digunakan sebagai bagian dari alamat seperti nama jalan atau nomor rumah. Misalnya, Jalan Kartika 1 nomor 15. Itu kan diubah menjadi angka, yaitu 15. Selain itu, angka dipakai untuk menomori bagian karangan kitab suci. Contohnya, bab 2 pasal 3 halaman 13 atau surah Al-Alaq ayat 1. Terakhir, dalam penulisan resmi seperti undang-undang atau peraturan, bilangan biasanya ditulis dengan huruf dan bisa disertai dengan angka dalam tanda kurung. Misalnya 12.
dikasih dalam kurung yaitu angka 12 atau 35 dalam kurung 35. Untuk pecahan contohnya setengah atau 3/4. Jadi penggunaan angka bisa berbeda tergantung konteks penulisannya. Selanjutnya, penulisan bilangan tingkat bisa menggunakan angka Romawi, gabungan ke dengan angka Arab atau ditulis dengan huruf. Contohnya, abad 7 menggunakan angka Romawi, abad ke-7 menggunakan angka atau abad ke-7. Kemudian, penulisan angka yang diberi akhiran harus dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya, 5 lembar uang 5 ribuan atau seharga 5 ribuan. Berikutnya, dalam peraturan undang-undang atau akta, bilangan biasanya ditulis dengan angka dan huruf sekaligus. Contohnya, 1 tahun atau 200 juta rupiah. Terakhir, bilangan yang menjadi bagian dari nama geografis ditulis dengan huruf dan dirangkai. Contohnya, Kelapa 2, 50 Koto, Raja 4, Simpang 5, dan 3 Raksa. Jadi, untuk cara penulisan angka harus menggunakan dengan jenis dan konteksnya. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabil Gozi dengan 3 digit terakhir NPM 033. Saya akan menjelaskan materi mengenai pemakaian tanda baca. Ada beberapa tanda baca yang digunakan dalam kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, saya sedang membaca buku. Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar perincian atau bagan. Misalnya, 1 titik latar belakang. Tanda titik digunakan pada waktu untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Misalnya, 01.35.20 yang artinya pukul 1:35:20. Tanda titik digunakan pada bilangan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya, Indonesia memiliki 17.000 pulau. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul, tanggal surat, atau angka yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma digunakan pada kalimat perincian dalam daftar, misalnya buku, majalah, dan jurnal. Tanda koma digunakan pada kalimat majemuk seperti sebelum kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Misalnya, saya udah makan, tetapi masih terasa lapar. Tanda koma digunakan dalam anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, jika tidak sibuk, saya akan datang ke acara festival. Tanda koma digunakan di antara nama dan gelar akademis. Misalnya, Bambang, sarjana ekonomi, atau Bambang, S.E. Tambahan, tanda koma juga digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, Soekarno, Presiden 1 Republik Indonesia. Tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti konjungsi untuk memisahkan kalimat setara yang sejenis. Misalnya, ayah membaca koran, ibu memasak nasi, adik menggambar pegunungan. Tanda titik koma digunakan pada bagian perincian prosedural yang berupa frasa verbal. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, adik membeli coklat, snack, cookies, bola, kelereng, layang-layang, serta buku, pena, penggaris. Tanda baca yang keempat yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan sebelum perincian atau penjelasan, misalnya alat tulis, kertas, tinta, dan pena. Tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah nama tokoh dalam percakapan. Tanda titik dua digunakan dalam identitas, seperti sesudah kata
ketua, bendahara, sekretaris. Tanda titik 2 digunakan untuk menuliskan rasio yang menunjukkan perbandingan angka, misalnya skala 1:10.000. Oke baik, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Wirawan, NPM ujungnya 010. Jadi, di sini ada tanda hubung dan tanda pisah. Untuk tanda hubung, kita pakai saat menulis kata ulang, seperti anak-anak atau kemerah-merahan, menyambung unsur kapital dan non-kapital, contohnya se-Indonesia antar tahun 2000-an. Terus menyambung imbuhan Indonesia dengan kata asing, misalnya di upgrade, serta untuk menulis angka tanggal seperti 11/11/2022 yang artinya 11 November 2022. Terus sedangkan tanda pisah fungsinya adalah untuk memberikan keterangan tambahan atau penjelasan di luar bangun kalimat utama dan menyatakan makna sampai dengan untuk rentang angka, waktu, atau tempat. Contohnya Senin sampai dengan Jumat dilambangkan dengan tanda pisah, atau perjalanan Jakarta sampai Bandung. Tanda tanya, tanda seru, dan tanda elipsis. Selanjutnya kita beranjak ke 3 tanda baca yang berhubungan dengan intonasi dan penekanan kalimat. Tanda tanya jelas digunakan di akhir kalimat tanya, tapi ada tips tambahan. Jika diletakkan dalam kurung, itu artinya kita sedang meragukan kebenaran dari data atau informasi tersebut. Tanda seru ini digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah, seruan, atau untuk menunjukkan emosi yang kuat dan kekaguman. Tanda elipsis, nah ini biasanya dipakai kalau dalam sebuah kutipan ada bagian kalimat yang sengaja kita hilangkan. Selain itu, elipsis juga sering muncul dalam dialog untuk menandakan jeda atau ucapan yang menggantung atau tidak selesai. Terus ada tanda apostrof. Mungkin teman-teman sering melihat tanda ini, tapi jarang tahu namanya. Fungsinya adalah untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka tahun. Contohnya, lah, apostrof lah, yang merupakan singkatan dari telah dalam kalimat malam telah tiba, atau untuk menyikat tahun misalnya tahun 24, apostrof 24 merujuk ke tahun 2024. Perlu diingat, tanda ini umumnya digunakan dalam ragam bahasa sastra atau penulisan yang sifatnya non-standar atau santai. Jadi, jangan digunakan dalam karya tulis ilmiah yang formal. Oke, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ratu Salsabila Humaira. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pemakaian tanda baca dalam bahasa Indonesia, khususnya beberapa tanda baca yang sering kita temui, tetapi masih sering keliru dalam penggunaannya. Jadi, yang ke-12 ada tanda kurung. Tanda kurung ini digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelasan yang bukan merupakan inti kalimat. Misalnya, peserta diwajibkan mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia. Buka kurung, UKBI, tutup kurung. Kata UKBI merupakan penjelasan berupa singkatan dari istilah sebelumnya. Jika bagian dalam kurung dihilangkan, maka kalimat utama tetap bisa dipahami. Selain itu, tanda kurung juga digunakan dalam penulisan perincian. Dengan penggunaan ini, informasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dibaca. Selanjutnya, ada kurung siku. Tanda ini biasanya digunakan dalam penulisan ilmiah atau penyutingan teks. Fungsinya, memberikan koreksi atau tambahan pada naskah asli yang ditulis orang lain. 2. Menambah keterangan dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda kurung. Contohnya, penulis itu menyatakan bahwa bahasa adalah cerminan budaya, kurung siku, masyarakat, tutup kurung siku. Tambahan dalam kurung siku menunjuk adanya penjelasan tanpa mengubah teks asli. Selanjutnya adalah tanda garis miring. Tanda garis miring memiliki beberapa fungsi, diantaranya digunakan dalam penulisan nomor, surat, atau dokumen resmi. Contoh, nomor 015 garis miring OSIS garis miring X garis miring 2025. 2. Digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, harga kertas rupiah 75.000 per lembar, yang berarti setiap lembar memiliki harga tersebut. Penulisan garis miring ini harus tetap sesuai konteks, terutama dalam penulisan normal. Oke baik, jadi
Dari penjelasan kita dapat memahami bahwa setiap tanda baca memiliki aturan dan fungsi masing-masing. Jika digunakan dengan tepat, penulisan akan menjadi lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sebaliknya, jika digunakan secara sembarangan, makna tulisan bisa berubah bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Dengan memahami aturan baca ini, kita diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam penulisan tegas, karya ilmiah maupun komunikasi sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya. Ini ada sumber materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.